Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Pak Edward. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat mengawali bulan puasa nih, mudah-mudahan selalu sehat, Pak. Ya, ini bulan puasa pertama Bu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ini. Jadi Iya, sampai Pak. awal sampai akhirnya tetap semangat Bu ya. Semoga kita semua Amin. diberikan kesehatan Bu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Amin, Pak. amin. Baik Bu, apa harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini Bu? Ya, harapan saya nanti Pak Edward itu bisa mengamati itu, Pak, proses coaching saya dengan Pak Adi, Pak. Jadi rencananya saya kan akan menggunakan alur tirta, Hmm, itu, Pak. ya, Ibu. Oh, jadi Ibu akan melakukan sesi coaching Bu ya, dengan Iya, Pak. harapannya nanti eh, dalam sesi coaching kan berjalan dengan baik, santai gitu Bu ya. Iya, Eh, Pak. oke, jadi Bu, kompetensi apa yang menurut Ibu perlu Ibu kembangkan ketika sesi coaching nanti Bu? Ya mungkin saya sepertinya akan mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot itu, Pak. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa apa namanya mengembangkan pertanyaan yang berbobot nanti Bu ya pada sesi coaching. Betul. Oke. Eh, nanti Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Itu, Pak, bagian yang membuat pertanyaan berbobot itu apakah nanti saya bisa enggak? Mm-mm. Pertanyaan saya itu eh, membuat kunci saya itu menemukan ide gitu, Pak, menemukan solusi gitu, Pak, atas masalahnya itu dari rangsangan pertanyaan yang saya ajukan itu, Pak. Oh, ya, luar biasa. Jadi harapannya nanti dari pertanyaan berbobot muncul ide-ide solusi yang baik Bu ya dari coachingnya itu. Ya, maunya begitu, Pak. Nah, kira-kira Bu, apa indikator dari Ibu sudah bisa dikatakan memenuhi kebutuhan eh, menanyakan pertanyaan berbobot Bu? Indikatornya itu bila kunci saya itu eh, bisa menemukan ide baru dari pertanyaan yang saya ajukan, itu berarti saya sudah bisa menggali potensi yang ada pada kunci saya dengan pertanyaan saya itu, Pak. Oke, luar biasa, keren Bu. Nah, jadi gini Bu, jadi sehubungan dengan keinginan Ibu untuk mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, jadi ini kan ada apa namanya Bu, skala Bu ya, skala 1 sampai 10. Nah, 10 itu artinya Ibu sudah memenuhi kompetensi pertanyaan berbobot dan 0 Ibu belum bisa. Nah, dari 1 sampai 10 itu Ibu nomor berapa lah kira-kira Bu? Kalau saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya itu untuk membuat pertanyaan berbobot itu masih dalam mungkin level 5 mungkin, Pak. Oh, di angka 5 ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, di angka 5 itu Ibu bisa gambarkan seperti apa, Bu? Saya itu masih eh, belum punya rancangan pertanyaan yang betul-betul terbuka begitu, Pak. Kadang-kadang saya masih pertanyaan saya itu mudah apa ya, mudah dijawab itu. Masih kadang-kadang menggunakan kata kunci itu, Pak. Oh. Oh, jadi eh, pertanyaannya itu terkesan tidak terbuka, Bu ya. Jadi Iya, tidak berkembang, kurang lebih seperti iya, itu. iya, tidak Nah, jadi berkembang itu. Ibu apa namanya ingin ditingkatkan ke angka berapa, Bu? Setelah Ya kalau nanti kalau bisa itu ya saya meningkat minimal ya 8 lah, Pak. wah, luar. Oke, angka 8 itu seperti apa menurut Ibu? Di angka 8 itu berarti saya dalam membuat pertanyaan itu saya sudah lebih eh, apa ya, menggunakan kalimat yang bisa merangsang kunci saya itu menemukan ide gitu. Mungkin dia paham dengan pertanyaan saya dan jawabannya itu bisa panjang daripada pertanyaan saya yang sedikit gitu, Pak. Woi, luar biasa betul sekali sependapat dengan Ibu. Jadi lewat pertanyaan, jadi si coach nanti tuh bisa bereksplorasi gitu, Bu ya. Iya, Lewat betul, pertanyaan Pak. Ibu.
Oke, luar biasa keren. Nah, jadi Ibu apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita barusan tadi, Bu? Nah, Ya, yang saya bisa simpulkan yaitu di sini sebelum saya melakukan kucing berarti saya harus ada persiapan. hmm, Jadi alur tilta yang harus saya kembangkan, mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus saya siapkan itu Pak supaya saya bisa suatu saat nanti bisa melakukan coaching itu secara benar gitu Pak, baik terhadap murid-murid saya mungkin atau dengan teman-teman saya itu Pak. Oh, baik Bu. Nanti kita coba lihat sama-sama Bu ya. Pas Oke coaching Pak, nanti ya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu ya sudah sama-sama. hadir di sesi ini. Semoga berhasil coachingnya nanti Bu ya. Amin Pak, Nah, sama-sama. oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Siti masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Bu Siti sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik-baik aja dalam kondisi puasa awal nih Pak. Semoga sehat selalu Pak. Iya Bu. Gimana Ini, Pak Adi? ini Bu, Kemarin saya kan Pak Adi mau, cerita janjian, katanya mau ketemu. iya Bu. Ya, begitu. Waktunya sebentar Bu ya. Oh, boleh Pak Adi kita ngobrol. Mungkin Ya, kita bisa cerita-cerita gitu Pak Adi. iya begini Bu Siti, saya mau bercerita tentang akhir-akhir pembelajaran minggu-minggu ini. Saya rasakan anak-anak di kelas ini agak berbeda gitu loh Bu Siti. Oh, begitu. Jadi kira-kira eh, Pak Adi mau seperti apa setelah kita ngobrol ini Pak Adi? Keinginan Pak Adi setelah kita ngobrol nanti apa Pak? Ya, saya itu berharap ada solusi lah atas permasalahan terhadap murid-murid saya yang kurang antusias itu, yang hanya mengerjakan tugasnya 50%-an seperti itu Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi anak-anak itu kurang antusias dalam belajar. Nah, Ya, menurut Pak Adi sendiri, tentunya apa ya kira-kira Pak ya yang menyebabkan anak murid Pak Adi ini kok tidak antusias gitu Pak? ya kalau saya ingat-ingat sih Bu ya, saya ingat kembali mungkin bisa jadi ya yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu salah satunya itu pembelajaran saya ini sedikit membosankan lah kurang lebih, terlalu monoton, terus juga terlalu dominannya itu saya yang sering berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya kurang lebih untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, Pak Adi sekarang jadi tahu ya kenapa anak-anak Pak Adi itu tidak Ya, antusias tadi. Jadi permasalahannya Pak Adi pembelajarannya kurang menyenangkan begitu Pak ya? ya Ya, menurut saya itu ya seperti itu kayaknya Bu ya. Murid-murid itu monoton. Iya, menonton dan tidak membosankan lah Bu. iya. Anak-anak jadi pendengar saja ya Pak ya? Iya Bu, ya seperti itulah kurang lebih. Nah, nah sekarang kan udah jelas Pak permasalahannya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Adi lakukan itu Pak? Supaya pembelajaran Bapak nanti sesuai yang Bapak inginkan gitu. Ya menurut saya itu untuk pembelajaran itu sebaiknya ya terpusat pada murid lah Bu ya, menuruti kehendak murid, terus muridnya aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ya semacam game penyegaran, supaya lebih menarik lah seperti itu Bu. Oh begitu, Pak Adi berpihak pada murid,
menyajikan pembelajaran yang sesuai kemauan murid gitu Pak. Cuma Iya, kalau Bu. muridnya itu kan banyak, apakah mungkin dia keinginannya sama nanti Pak itu? Ya mungkin bisa Bu, eh, menggunakan sumber belajar yang beragam, yang bisa mengasihkan untuk mereka mungkin ya, karena mereka banyak jumlahnya seperti itu Bu. Iya begitu Pak Adi ya. Jadi mencari solusi dengan menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai yang dimaui anak-anak. Iya Bu Mungkin ya. ada yang bisa Pak Adi lakukan lagi selain itu Pak? Ya selain itu ya banyak ya Bu ya. Sumber belajar itu bisa kita kembangkan lah, seperti kita video lewat YouTube, artikel lewat blog, supaya mereka tidak terlalu bosan lah, ada semacam pembaruan, hal-hal baru yang bisa mereka lakukan, kurang lebih seperti itu. Misalnya juga ada tulisan ilmiah di internet, bisa juga menggunakan aplikasi yang tren saat ini yang mereka gunakan, seperti apa misalnya TikTok atau IG seperti itu. Nah, luar biasa Pak Adi, ya. Sudah ada rencana ke depan ya Pak ya. Nah, dalam melaksanakan rencana Pak Adi itu, tentunya mungkin ada Pak beberapa pihak yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan ide-ide Bapak tersebut Pak. Ya, untuk rencana itu sendiri, untuk pembelajaran yang mengasihkan tersebut, yang menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, TikTok dan sebagainya itu, selain itu saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak nantinya, supaya mereka tidak bosan. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensi seperti itu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, bahkan pantun atau laporan digital ini. Mungkin orang-orang yang bisa membantu dalam perencanaan saya ini ya, untuk sarana prasarana mungkin saya akan berkoordinasi dengan wakil karena, dan yang utama mungkin ya ke atasan, yaitu ke kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Oh iya ya Pak, bagus sekarang ya. Jadi sudah ada beberapa pihak yang nanti bisa Pak Adi ajak berkolaborasi Pak ya. Ya, Ya supaya komitmen Pak Adi nanti betul-betul bisa terlaksana Pak ya. ya Bu. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan rencananya? Untuk pelaksanaan rencana ini yang mengasihkan ini, mungkin rencananya minggu depan ini Bu ya. Untuk menjalankannya saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi nantinya, tanpa unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya seperti itu. Oh bagus Pak Adi, luar biasa. Nah sekarang ya dari obrolan yang sudah kita lakukan di sini, kita punya ancang-ancang ke depan ya Pak ya. Ya Bu. Ya mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat Pak ya. Ya Bu ya. Ya Pak Adi, ini ya, jangan nyerah, pokoknya ada saja ya Pak ya, Ya untuk Pak. melakukan supaya pembelajaran itu betul-betul seperti yang disampaikan tadi bagi murid Pak ya. Iya ya, betul Bu ya Bu. Mungkin cukup atau masih ada yang perlu Ya, disampaikan Pak Adi? ya kayaknya cukup sampai di sini dulu Bu. Terima kasih atas bantuannya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada suatu dan lain hal, saya meminta waktu Ibu kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak Adi. Ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Edward. Oke, bagaimana Bu perasaannya setelah melaksanakan sesi coaching tadi Bu? Ya sekarang sudah agak plong lah, walaupun tadi awalnya agak-agak grogi juga. Tapi berjalan lancar Bu ya? Alhamdulillah Oke, lancar. tidak ada kendala Bu, tidak ada kendala. Tidak ada Pak, kayaknya lancar. Oke, alhamdulillah. Oke lah, baiklah Bu ya. Tadi saya sudah mengamati sesi coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya tadi Bu ya. Oke, ada beberapa catatan dari saya Bu ya, yang Iya, Pak. dari sesi yang telah Ibu lakukan. Jadi secara garis besar Bu ya, yang saya perhatikan Ibu tadi kan minta diobservasi bagian menanyakan pertanyaan berbobot Bu ya. Itu saya perhatikan dari tujuannya sudah sangat baik Bu. Ada keterbukaan di situ, Ibu menanyakan kabar dan ada harapannya dari pertemuan tersebut. Dan kemudian juga pertanyaan yang Ibu berikan sudah sangat baik Bu ya, karena menggali potensi-potensi untuk coach hingga muncul alternatif-alternatif dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian ada umpan balik yang Ibu berikan seperti keren, luar biasa itu Bu ya. Luar biasa Bapak Ibu memberikan apresiasi. Dan terakhir ini komentar adalah memberikan pertanyaan dan umpan balik dan terkait komitmen itu Bu ya. Jadi secara garis besar saya perhatikan sudah muncul pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan pada sesi coaching tadi. Ada coach mampu memberikan penjelasan yang sangat bervariasi Bu ya terkait permasalahannya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, semoga bisa ditingkatkan lagi Bu ya, jadi 10 nantinya Bu ya. Amin. Oke, oke Bu, luar biasa. Oke, selanjutnya Bu, ini sudah loh, saya perhatikan sudah baik ini kompetensi pertanyaan bobot. Adakah yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu dari kompetensi coaching Ibu? Kalau saya perhatikan diri saya sendiri itu Pak, saya ingin mengembangkan menjadi pendengar aktif itu Pak. Oh, pendengar aktif. Menurut Ibu mendengar Iya, Pak. aktif itu yang bagaimana Bu? Iya Pak, tadi pada saat saya menjadi coach, saya sibuk juga dengan pikiran-pikiran saya sendiri gitu Pak. Bisa jadi saya memberikan pertanyaan itu sesuai dengan asumsi saya sendiri gitu loh Pak. Jadi mungkin dalam hal ini kalau saya mungkin bisa pendengar aktif, saya tuh bisa betul-betul menyimak kondisi kunci saya itu Pak. Terlepas dari masalah yang dihadapi, jadi saya itu bisa merasakan kunci saya, bukan berdasarkan perasaan saya sendiri gitu Pak. Mungkin situ Pak yang perlu saya kembangkan Pak. Oke Bu, oke, jadi Ibu masih terbawa tidak fokus ketika masih ada belum fokus sepenuhnya optimalnya Bu ya. Oke Bu, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut bagaimana kita memecahkan ingin Ibu kembangkan lagi kompetensi terkait mendengarkan aktif ini ke depannya dalam sesi-sesi berikutnya Bu ya. Kira-kira kapan mau kita obrol lagi? Kapan Ibu ada jadwal sesi lagi coaching Ibu? Insya Allah bulan depan kali Pak. Oh, bulan depan. Nanti kita sebelum itu ketemu lagi Bu ya. Kita bahas Iya, Pak, bagaimana iya, Pak. mendengar aktif Bu ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu ya. Telah Sama-sama mengeluarkan Pak, waktunya. saya terima kasih Pak. Oke, tetap semangat Bu. Semangat menjalani ibadah puasanya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.